Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami memasuki satu pendalaman firman Tuhan, dan khususnya kami menerima akan firman yang kekal yang sudah dituliskan dalam firman-Mu. Dan kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus supaya kami bisa menangkap, mengerti, dan benar-benar kami melihat apa yang akan terjadi dengan pasti, karena semua dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Biar kami menikmati apapun yang ada, dan rancangan Tuhan adalah menuju kepada kebaikan kami, dan yang puncaknya adalah Tuhan dimuliakan di atas segala hidup manusia sepanjang sejarah dan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, hantar hati kami dan pimpin kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, ini ada yang double ya, sebentar ya. Kita akan buka Wahyu pasal 6 ya. Wahyu pasal 6. Saya ulangi sebentar. Kita mengulang sedikit Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10 ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, ini ada kalimat seruan doa ini ada dalam kitab Wahyu itu berkali-kali. Jadi yang saya catat itu Wahyu pasal 5 ayat 8 sebelumnya, terus pasal 6, pasal 8 ayat 3 dan 4, pasal 11, 14 ada, 13, 16, 17 sampai pasal 20. Doa-doa ini masih berlangsung. Nah, Saudara, apa perlunya doa-doa ini adalah meminta kepada Tuhan dalam doa itu. Jadi doa orang-orang percaya itu sebagai doa yang disampaikan pada Tuhan, Saudara, itu sangat menyenangi dan sangat menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena doa itu berkaitan dengan rencana Allah. Jadi kita berdoa itu seperti dupa yang harum dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena doa seperti dupa yang harum itu doa tertinggi dalam puncak ibadah bangsa Israel, dan khususnya di Bait Allah itu adalah puncaknya apa yang dibakar di situ, dan itu puncak dari doa. Apakah yang dibakar adalah pengorbanan. Dan puncak doa orang-orang percaya itu adalah bukan membakar dupa seperti Roma Katolik yang dibawa gitu kan, membawa kemenyan gitu. Bukan, Saudara. Tetapi dalam pengertian spiritual itu adalah orang-orang yang doanya seperti dupa yang harum dan dibawa sampai ke langit dan Tuhan mendengarkan itu. Itu adalah doa puncak penyembahan dan pemberian persembahan hidup di dalam tubuh kita. Dan sama seperti Kristus yang memulai awal sebagai persembahan mezbah yang sulung, anak yang sulung, kebangkitan yang sulung, dan dia memberikan tubuhnya itu dan membawa semua orang-orang percaya yang setia dalam firman Tuhan, setia sampai mati, dan mereka ada yang berkorban sampai mati dan mereka menjadi martir. Maka darah mereka itu, persembahan mereka di hidup mereka sebagai persembahan untuk melayani Tuhan, Saudara, itu doa orang-orang kudus. Jadi pengertian doa di dalam kitab Wahyu ini bukan cuma doa kita ngobrol berdoa, bukan, Saudara. Tapi pengertiannya puncak dari doa itu adalah, Saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita melakukan kehendak Bapa sampai akhir, dan itulah doa yang tertinggi. Dan kapan Tuhan Yesus berdoa yang tertinggi? Di Taman Getsemani. Dan doa yang paling puncak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Walaupun cawan itu begitu pahit dan penuh dengan penderitaan, tetap dia akan minum. Nah, Saudara, ini adalah satu persembahan dan satu doa, dan kemudian Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya dan mati di kayu salib. Dan itu menjadi satu kesenangan bagi Bapa, kepuasan Bapa
Karena ada manusia yang taat kepada Dia, dan sepanjang manusia ada sampai akhir, tidak ada yang taat, nggak ada yang menyenangkan Tuhan, nggak ada yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi Tuhan? Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Nah saudara, itu kapan diterima Tuhan? Mulai dari baptisan, kemudian sampai kepada terakhir di kayu salib, dan itulah puncak dupa yang harum, yang menyenangkan dan kemudian membumbung tinggi sampai ke langit dan masuk ke surga. Nah saudara, doa orang percaya ini yang dimulai dari Kristus, menuntut keadilan, menuntut kekuasaan, menuntut akan kebenaran dan penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dan kita orang-orang percaya dan sepanjang sejarah orang percaya yang taat sampai mati, dan sebagai persembahan doa itu, saudara, itu sebagai puji-pujian, dan itu sebagai pengakuan bahwa mereka sedang menyembah, berdoa, dan diangkat dan dibakar untuk memuliakan Tuhan. Dan doa yang seperti ini, jadi doa Tuhan Yesus, orang-orang nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus, dan rasul-rasul dan bapak-bapak gereja ataupun orang-orang percaya semuanya, waktu mereka berdoa, mereka menuntut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka berdoa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan mereka ditolak, mereka kemudian dianiaya, mereka menderita, mereka diusir, dan bahkan dibunuh, dicincang, digergaji, dibakar, dan semuanya. Saudara-saudara pikir itu nggak ada kaitannya, nggak ada tuntutannya? Ada, saudara. Apa tuntutannya? Saudara, antara doa orang-orang ini sampai puncak nanti, dan penghakiman Tuhan, murka Allah turun, itu waktunya sama. Jadi paralel. Jadi Tuhan itu mengatur hati kita berdoa, mengatur kita berteriak-teriak, dan kemudian dengan satu hati Tuhan menantikan sampai semua genap, doa kita genap, orang percaya genap semuanya, dan Tuhan baru turun dan murkanya kemudian ditimpahkan. Nah di dalam Wahyu pasal ke-7, itu suasana surga itu hening, nggak ada pujian. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, dan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Semua gelap, semua hening. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Jadi kalau Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya, dia sekarang datang sebagai hakim, menuntut nyawa semua orang yang menghina dia, yang menyiksa dan melawan, memusuhi orang-orang percaya. Saudara, semua akan dihakimi, dan kengerian itu, neraka itu yang mau diberikan kepada orang-orang yang melawan gereja itu, saudara, itu membuat semua yang akan terjadi itu kengerian yang tidak pernah kita bisa bayangkan, saudara. Dan itu yang ada, ya. Jadi saya menjelaskan ini kenapa, supaya kita menangkap bahwa semua perkara-perkara yang ada yang di dalam kitab Wahyu itu hampir semua berkaitan dengan seluruh perjanjian lama. Jadi kitab Wahyu ini tidak berdiri sendiri, bukan hanya berdiri di atas perjanjian baru yang lain, kitab-kitab yang lain dalam perjanjian baru, tetapi ini semua adalah rangkuman, rangkaian seluruh cerita yang ada, dan firman, nubuatan, profesi yang semua itu ada di dalam kegenapannya di dalam kitab Wahyu. Dulu kami berpikir bahwa kisah para rasul itu paling banyak data perjanjian lama, tapi setelah diselidiki dan oleh Profesor Billy, ya, Josh Billy itu yang menuliskan tafsiran kitab Wahyu, dia mengatakan, dan juga bersama dengan D.A. Carson, sudah dia mengatakan bahwa hampir seluruh kitab yang ada itu, kalau kita berpengetahuan dan menyelidiki semua, itu tidak ada satupun yang tidak berkaitan dengan perjanjian lama, semua berkaitan. Termasuk nanti di pasal 7, ya, mulai dari meterai didahi orang percaya, meterai didahi orang-orang bajingan 666, itu semuanya sudah ada di dalam perjanjian lama, berkaitan semua di dalam nubuatan. Nah, saudara perhatikan, kita lihat ini. Sekarang kita melihat ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini masih berlangsung, masih berjalan dan menuju akhir. Doa orang-orang kudus itu tidak berhenti, saudara. Ini masih berlangsung, bentuknya presence, dan sampai puncaknya nanti Tuhan Yesus datang dan persis mereka
menuntut dan Tuhan datang membuka penghakiman dan membuka cawan itu ditumpahkan kemarahannya, saudara, itu berhenti seluruh doa itu dan Tuhan yang menjawab. Jadi Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku, bukan hak gereja. Jadi siapa yang balas nanti? Tuhan. Jadi saudara dimusuhi orang-orang gitu ya, dicaci maki, menghina Tuhan Yesus. Saudara pikir orang itu terlepas, oh udah mati nggak dihukum Tuhan gitu. Enggak, saudara. Dia akan menghadapi hukuman nanti. Dan mungkin orang-orang yang di sekeliling kita juga sama. Orang-orang yang memusuhi orang percaya, saudara pikir, ini sekarang nggak ada masalahnya sekarang, baik-baik saja gitu. No, orang-orang yang melawan berita kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di dalam gereja atau di luar gereja, semua akan dihakimi dan menerima murka Allah. Dan itu sangat mengerikan. Maka banyak orang-orang seperti Paulus, seperti Musa, waktu bangsa Israel di dalam hidup yang tegar tengkuk, keras kepala, saudara, itu Paulus itu sampai sedihnya luar biasa. Kenapa? Engkau tidak tahu kalau engkau dibuang Tuhan dan Tuhan turun tangan memurkai engkau. Nggak kebayang, saudara. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, saudara, kita masuk arti daripada doa dan puncak dari doa adalah penyerahan nyawa di dalam darah, dan sebagai keindahan doa itu merupakan satu penyerahan dan kehidupan kita melakukan kehendak Bapa. Di situ juga doa merupakan tuntutan kepada Allah untuk menyatakan kekudusannya, menyatakan keadilannya, menyatakan kebenarannya, dan menyatakan rancangan ketetapannya yang kekal yang tidak berubah terhadap dosa dan terhadap orang-orang yang sudah datang kepada Dia, yang selalu dilindungi. Jadi doa inilah yang menjadi satu tuntutan. Jadi doa-doa orang percaya ini sebenarnya bukan doa biasa, tapi itu doa sebagai persembahan penyembahan hidupnya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah dirimu, tubuhmu yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi puncak dari kitab Roma itu adalah Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi bukan pengertian teologianya, tetapi pengertian bagaimana dia sudah mengerti dan dia memberikan persembahannya, dan puncak itu adalah ibadah. Jadi puncak ibadah kita itu bukan kita tiap minggu datang mendengarkan firman Tuhan selesai, bukan. Saudara, puncaknya adalah saudara mempersembahkan seluruh hidup kita menuruti kehendak Bapa di dalam Kristus, dan kita terus menerus dengan begitu banyak rintangan dan juga musuh-musuh yang akan melawan kita, saudara, kita tetap berjalan. Dan itulah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan berdoa Tuhan tolong kami, bukan doa itu, saudara. Tapi doa yang mau taat dan dalam kesulitan tetap taat sampai mati, sampai akhir. Nah, itulah doa yang akhirnya menuntut keadilan Tuhan. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan tetap dalam penderitaan. Saudara, jangan dipikir bahwa orang Kristen sial ya. Saudara, banyak orang yang mengajarkan kekristenan itu adalah kebahagiaan. Kekristenan itu adalah kelancaran. Kekristenan itu adalah kekayaan. Saudara, itu mereka betul-betul bukan hanya salah, pikirannya tersesat. Dan tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan kekayaan orang percaya itu adalah kekayaan dari dunia ini. No. Kekayaan orang percaya adalah kekayaan seluruh daripada harta warisan Kristus, hidup Kristus, karakter Kristus, dan itu kekayaan kita. Oke, nah saudara, yang terakhir adalah doa itu bukan suatu program. Nah, di gereja itu banyak doa itu sebagai satu program. Doa pagi, doa siang, dan keluarga juga sama. Saudara perhatikan, doa itu berkaitan dengan pergumulan hidup, termasuk mazmur. Dalam segala perkara itu Mazmur berkoneksi, berelasi, dan berbicara berhubungan dengan Tuhan. Apapun dalam hidupnya. Saudara, berlatihlah. Tuhan itu Bapamu, bukan musuhmu. Betul ya? Kalau Bapak kan berarti kita datang itu enak, kita ngomong itu kita nggak sungkan gitu kan. Ini kok kita ini kok sungkan, kok takut gitu. Memang Bapak itu musuh kita? No.
Jadi tiap hari itu Bapa kita melalui Roh Kudus itu membawa hati kita untuk terus mengenal Dia. Melalui siapa? Melalui Kristus, karena di dalam Kristus kita mengenal Bapa. Jadi jangan berdoa itu kemudian menjadi satu pola normalitas dan kemudian formalitas, kebiasaan dan semua. Tapi doa itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Dan berkoneksi terus dalam kelemahan kita, dalam beberapa waktu yang ada bersama Tuhan dengan kesusahan-kesusahan, saudara, kita berkoneksi dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan memberi dampak dalam hidup kita. Ya, oke. Jadi apa artinya doa bukan program? Doa adalah satu hubungan yang tidak ada diprogramkan manusia, tapi Tuhan programkan. Apa program Tuhan? Yaitu doa merupakan satu relasi engkau mengenal Bapa yang maha baik, maha sejahtera, maha mengerti, maha mengawasi, dan kamu bukalah hatimu. Nah, itu artinya di situ. Untuk apa? Untuk menikmati segala perkara dalam hidup kita, jalan hidup kita, waktu kita dalam kelemahan, kesalahan, dalam dosa, dan di dalam kita taat pada Tuhan. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kita satu jaminan bahwa engkau tidak akan terlepaskan dan tidak ada yang dipisahkan dari hidup bersama dengan Tuhan. Di situ, saudara. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Ada satu rahasia dalam Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 6. Nah, saudara perhatikan. Ini saya baru dapat beberapa awal bulan yang lalu. Saudara, waktu meterai yang ke-6 dibuka silnya, jadi silnya itu, meterainya itu dibuka. Jadi istilahnya orang itu rahasianya kemudian dibuka. Nah, sil yang ke-6 ini berkaitan dengan hukuman manusia dan berkaitan dengan seluruh bentuk elemen-elemen, unsur-unsur, kondisi, situasi, dan personel-personel atau pribadi ataupun makhluk-makhluk yang melawan Tuhan, termasuk dalam kedudukan jabatannya, itu bentuknya adalah angka 6. Ya. Nah, saudara, saya di dalam bukunya, beberapa buku yang ada tafsiran, dan saya lihat tidak menyinggung banyak, tapi ada satu buku yang menyinggung. Ya. Jadi bukunya William Hendrickson. Ini buku kuno, tapi dia memberikan satu penguraian tentang 666. Belum angka yang 66 tanda binatang itu belum, saudara. Tapi di sini sudah diberikan. Nah, saudara perhatikan. Kita lihat ini. Ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba membuka meterai yang ke-6, meterai yang ke-6, dan kemudian kita melihat apa yang terjadi. Saudara perhatikan. 6 unsur bumi itu menerima murka Allah dan dipakai untuk menjatuhkan murka Allah. Jadi meterai ke-6 dan semua unsur yang ada di bumi 6. Nah, perhatikan nih, saudara. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi, satu, yang dahsyat. Yang kedua, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan yang ketiga, bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Saya tanya, saudara, ini unsur apa? Gempa bumi, matahari, bulan. Dan yang keempat, dan bintang-bintang di langit berjatuhan, bukan meteor, saudara. Meteor itu kan planet yang bukan bintang. Di akhir zaman, bintang, saudara. Nggak kebayang, saudara. Ini satu ilustrasi, bukan secara literal ya. Bumi dengan bintang itu perbandingannya. Bintang itu matahari yang kita lihat ini, saudara, yang bersinar itu. Meteor nggak bersinar. Yang bersinar itu matahari. Saudara, matahari itu ribuan kali dari bumi kita, dan atom matahari yang jutaan kali dari volume bumi kita, planet kita. Dan itu menimpa kita, bukan cuma satu. Bintang-bintang di langit menimpa bumi. Satu aja udah hancur, apalagi semua
menimpa bumi, bukan meteor, bukan seperti Sodom Gomora. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosanya Sodom Gomora itu jauh, murka Allah itu masih ditahan di sana, tapi di akhir zaman Tuhan nggak tahan. So kita tanya, kita kan udah mati Pak, kita melihat nggak? Kita semua melihat, semua kejadian kita lihat, semua orang percaya diperlihatkan oleh Tuhan. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes, saudara, kita akan melihat itu semua. Dan saudara bayangkan kengerian yang bagaimana, saudara. Dan kita lihat 6 unsur bumi ini kan. Jadi sudah kan, bintang-bintang di langit yang keempat tadi kan, betul ya, bintang-bintang di langit yang keempat. Dan yang kelima, langit bagaikan gulungan kitab, itu menyusut, dikatakan di sini ya. Perhatikan, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara-saudara, kalau lihat di peta itu semuanya kalau kita perhatikan baik-baik, tidak tahu berapa tahun, berapa puluh tahun, ratus tahun, mungkin ribuan tahun, dan bahkan menurut ahli geologi gitu kan, saudara, berpisahnya pulau itu dengan pulau yang lain dari satu daratan itu berpisah, itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Kita nggak tahu, tapi ada memperkirakan mungkin nggak sampai jutaan tahun, karena semua direkayasa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita lihat Australia, Indonesia itu bisa seperti main puzzle. Oh ini kok pas ya? Oh berarti dulu itu asal dari sini. Oh ini kok pas ya? Dan semuanya itu bentuknya menjadi satu utuh. Dan ada yang mengatakan setelah air bah, terjadilah daratan-daratan dan terpisah semua. Ya kita bisa mengiyakan juga, karena kita nggak punya bukti kuat sebagai orang saintis, kita nggak punya seperti ini, nggak punya pengetahuan. Tapi ada yang mengatakan semua penemuan seperti itu, ya semua perlu diuji. Nah, saudara, waktu terbentuknya itu semuanya, saudara perhatikan, Tuhan akan menggeser dan akan membumi hanguskan semua. Jadi orang-orang yang di bumi itu, kalau di langit itu ada seperti itu, mereka kan lari kemana? Ke gua-gua untuk sembunyi. Yang dimana dia sembunyi pun runtuh, saudara. Nah, saudara perhatikan ini, ya, kan 6 unsur ini kan, yang mulai di atas langit sampai di bumi, sampai gunung, sampai di bawah gunung bergerak semuanya, dan itu semuanya hancur lebur. Nah, kita lihat ini, unsur 6 yang ketiga, tadi kan materai ke-6, ini 6 unsur yang ada di bumi dan semua unsur yang ada di langit dan di bawah bumi semua kan. Dan sekarang unsur yang ketiga apa? Orang-orang bajingan yang melawan Allah, pemberontak, orang-orang yang durhaka. Nah ini ditulis. Yang pertama, perhatikan saudara, raja-raja di bumi, ayat 15. 1, pembesar-pembesar. 2, perwira-perwira. 3, orang-orang kaya. 4, orang-orang yang berkuasa. 5, budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan di celah-celah gua itu. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan berkata pada batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, budak-budak serta orang merdeka. Jadi ini 6. Masuk ke dalam celah-celah gua-gua, batu-batu, batu karang yang hebat, yang mungkin tidak akan bisa tersembunyi dari murka Allah. Saudara, Tuhan geser dasarnya dan Tuhan runtuhkan dari bawah, bukan dari atas. Jadi saya sembunyi ke bawah, bukan dari atas yang nimpa saya, bukan. Saudara, dari bawah digoyangin dan semua ambruk semua. Saudara pernah melihat satu rekaman video, ini di India atau mungkin di Bangladesh, atau ada beberapa gitu.
Dan terakhir di China. Ada seseorang yang berada di apartemen gitu ya, nggak tahu pokoknya tempat yang tinggi, rumah yang tinggi, itu tinggi sekali. Terus melihat orang di sana ada tsunami, di sini nggak tahu ada tsunami. Tahu ya saudara? Itu ada rekamannya, mau di TikTok juga ada. Dan orang ini berteriak, oi, oi, cepet lari. Orang yang di bawah nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena dia nggak bisa melihat jauh. Itu laut lagi bergelora dan warnanya hitam. Orang di sini masih santai, karena dia nggak tahu. Yang di atas teriak-teriak seperti Nabi kan, kamu akan mati, sebentar lagi kamu akan mati. Mana? Kayak orang gila kamu. Yang di bawah nggak tahu, tapi bencana ini datang. Saudara, semakin dia berteriak-teriak, apakah orang kemudian ketakutan gitu? Karena mereka nggak melihat di depannya. Kenapa nggak melihat? Karena belum waktunya melihat. Kan tsunami perjalanannya bisa 10-15 menit baru nyampe ke kita. Maka di Jepang itu ada namanya alarm tsunami dipasang di mana-mana. Indonesia dicolongin, saudara. Aneh kan? Hebat ini. Jembatan Madura dicolongi, mur-murnya gede-gede seperti itu, besi-besinya diambil semua. Ini tsunami untuk keselamatan bangsa dan rakyatnya dicolong juga, saudara. Terus dijual kemana? Nggak tahu saya. Ya. Kok bisa diambil? Nah, orang-orang seperti ini kan berarti tidak mengerti betapa itu akan mencelakakan bangsanya sendiri. Korupsi juga sama, saudara. Itu kan merusak seluruh fondasi yang ada. Jadi waktu orang yang tahu di atas dan memberitahu dan berteriak, yang di bawah nggak tahu, ya dia mengabaikan saja. Kenapa? Ya nggak ada masalah kok. Itu sama seperti yang saya ngomong hari ini, saudara. Saya berteriak hari ini, kamu tahu nggak nanti akhir zaman gini? Ah, itu kan nanti. Kan belum terjadi. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa gelombang tsunami akhir zaman itu sedang berada menuju ke kita, saudara. Dan itu mengerikan sekali. Begitu kita lihat ya dalam rekaman itu, begitu orang-orang itu kemudian tahu ada air mulai datang, mulai dari air yang cuma mengalir kecil sampai kemudian besar, kemudian sampai lebih besar lagi, sampai gedung-gedung ketutup semua. Saya tanya, saudara, oh ya, kamu benar, mati tapi. Kamu benar, tapi dia mati. Untuk apa peringatan itu? Untuk memastikan orang-orang yang keras kepala pasti binasa. Dan saya perhatikan baik-baik, 6 unsur manusia ini yang melawan Tuhan. Yang disebut pertama adalah orang-orang raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, dan semua dihapus oleh Tuhan. Jadi semesta alam itu digulung oleh Tuhan, dan termasuk di dalamnya semua manusia akan dibersihkan oleh Tuhan. Jadi program penghakiman akhir zaman itu apa? Semua orang-orang pemberontak, tidak taat, orang-orang menyembah berhala, dan semua orang-orang yang membenci, pembunuh, semua dibersihkan oleh Tuhan dan diganti dengan apa? Orang-orang yang diberi jubah putih kebenaran oleh Kristus. Jadi saudara, kita nangkep sekarang ya. Jadi nanti waktu angka 66 itu diberitakan di dalam Yohanes pasal 13, kemudian 14 dan seterusnya, tentang bagaimana antikristus dan seluruh kekuatan iblis itu bergerak, saudara. Saudara perhatikan bahwa ini sudah diberitahukan, mereka sedang mendapatkan satu murka dan mendapat satu penghakiman, dan Tuhan kemudian memberikan kesempatan. Nah, perhatikan saudara. Ya. Kita lihat pasal 7 sekarang. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Saya berpikir hari ini kalau bisa sampai kepada tanda di dahi, mungkin saya bersyukur. Tapi kalau enggak, minggu depan kita lanjutkan. Pasal 7. Sampai angka 144.000 orang. Maknanya apa? Nah, saudara perhatikan ayat pertama. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri
pada keempat penjuru bumi. Yang tadi kan, yang berwajah manusia, berwajah kerbau itu kan, yang berwajah singa dan berwajah elang itu berwajah anak manusia, dan itu mewakili kekuatan Allah yang mengontrol seluruh ujung bumi. 4 malaikat pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat ataupun di laut atau di pohon-pohon. Nah, saudara, ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat, bahwa apa yang dulu menjadi kesialan itu akan Tuhan pakai untuk apa? Untuk memberitakan kepada mereka yang melawan Tuhan. Jadi berkat sekarang bukan berasal dari yang baik menuju yang turun ke bawah. Sekarang dibalik oleh Tuhan, bahwa yang dari bawah itu Tuhan bisa mengangkat, dan kemudian Tuhan bisa menyatakan kebaikannya, menyatakan penghakimannya. Dan malaikat ini adalah malaikat yang khusus, tidak diberitahukan namanya siapa. Jadi seorang malaikat ini membawa meterai Allah yang hidup. Jadi dia bawa meterai, bawa stempel, seperti binatang-binatang dimeteraikan, dan perjanjian ada meterainya dan semuanya, saudara. Meterainya itu apa? Meterainya adalah darah Kristus, dan disebutkan di sana nama anak domba Allah dan nama Bapa surgawi yang dimeteraikan di situ. Jadi ini nanti di bawahnya pasal 8, pasal 9 baru ada. Nah, saudara perhatikan ya, ayat yang kedua yang di bawah. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami, para malaikat itu yang dipimpin oleh satu malaikat ini, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Allah siapa? Allah kami. Jadi kami bukan Allah, kami malaikat, kami pelayan Allah. Hamba-hamba Allah kami. Dan di mana? Pada dahi mereka. Nah, saudara, kita lihat ini. Saudara, ada satu rahasia. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, kita nggak ke kitab, itu kan ada footnote-nya, ada bintangnya. Saudara, ini kan ada bintangnya. Saudara, pencet bintang itu. Tuk. Nah, keluar. Yehezkiel pasal 9 ayat 4 dan 6. Nah, kita baca. Saudara, ini sejarah yang panjang. Kalau saya ceritakan ini sehari nggak cukup. Karena ini berkaitan dengan gematria, rahasia abjad-abjad Ibrani, mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalet sampai kepada Taf. Ya, perhatikan ini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf Taf, huruf T, huruf yang terakhir, huruf T. Bahasa Yunani Alef itu pertama, Taf itu terakhir. Terakhir hurufnya berapa? 22. Huruf terakhir 22. Nah, saudara perhatikan. Tulislah huruf T pada apa? Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan orang-orang di sana, bajingan pemberontak di sana. Jadi orang-orang ini itu berkeluh kesah kenapa? Karena dosa orang-orang LGBT, dosa orang-orang yang rusak luar biasa, dan mereka berdoa, aduh ini bumi ini begitu rusak, manusia begitu. Nah, orang yang berkeluh kesah inilah yang diberikan meterai oleh Tuhan dengan huruf apa? T. Ya, kenapa mereka berkeluh kesah? Karena perbuatan manusia begitu keji sekarang. Perkawinan laki-laki dan perempuan itu normal, tapi gereja mengawinkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu namanya kekejian. Dan orang mengatakan itu hak asasi manusia, dia punya hak, dia mau berkelamin apa nggak ada masalah, mau laki mau perempuan boleh-boleh saja, dia yang punya tubuh sendiri kok. Mau ganti kelamin boleh, lu cinta Luna, lu cinta siapa, lu cinta saya, atau cinta kamu. Mau ganti kelamin iya, bahkan mengatakan saya pingin hamil lu. Ya, aneh juga ya. Dorce agama lama juga sama. Pingin punya anak, sampai mati nggak akan punya anak, baru dia sadar bertobat. Waktu mati bertobat, saya laki-laki. Baru sadar.
Apa yang lain seperti itu ya? Saya nggak tahu. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi. Ada orang-orang yang begitu kejam, begitu keji, orang-orang yang menjijikan di hadapan Tuhan itu. Wah, itu sudah nggak tahan, dan orang-orang kudus itu melawan mereka dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Kapan Tuhan engkau datang? Engkau menghakimi mereka. Dan mereka akhirnya dianiaya, dibunuh dan diusir. Ayat yang ke-6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Saudara, Bill Gates punya program depopulasi, depopulation. Artinya apa? Penduduk terlalu banyak di bumi planet kita. Jadi harusnya nggak boleh lebih daripada 2,5 miliar. Sekarang sudah 8 miliar. Jadi yang 6 miliar harus dihapuskan supaya bumi itu seimbang. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Gimana caranya? Ya nggak tahu. Dan kita tahu semua polusi dan semua yang ada itu, dan kita tahu sekarang ada karbon. Nah, saudara, ini satu pengetahuan baru bagi kita. Jadi kalau kita punya tanah di daerah Jawa, di daerah Kalimantan gitu, punya tanah banyak, nanti jadi orang kaya, saudara. Kenapa? Karena itu menjadi, kita beli karbon. Beli karbon itu beli udara segar yang menyehatkan, dan semua perusahaan di seluruh muka bumi ini harus punya partisipasi untuk menjernihkan bumi kita, udaranya. Dengan apa? Beli tanah yang ditanami. Jadi nanti nggak usah bikin pabrik, nggak usah, borong tanah semua sekarang. Tanam pohon yang banyak, nanti kaya kamu. Mungkin anakmu, cucumu baru nikmati. Borong aja yang murah kan? Ambil aja semua yang murah-murah di mana-mana. Beli 10 hektar, 100 hektar, 1000 hektar gitu. Dan biarin aja. Kasih tanam pohon satu-satu. Dan itu besar. Nanti itu nilainya miliaran, saudara. Jutaan dolar. Itu namanya berdagang karbon. Dan ini sudah disahkan oleh pemerintah dan sudah ditetapkan oleh seluruh dunia. G20 dan ASEAN menetapkan ini. Saudara, ya ini ke depan ya. Mungkin ada kejadian kita tahu. Nah, perhatikan saudara. Dikatakan bunuh dan musnahkan. Saya tanya saudara, kenapa nggak ada pengampunan? Kenapa nggak ada tanda petik yang ya Tuhan sabarlah? Nggak ada. Kenapa saudara? Karena sudah tidak ada waktu. Dan ini menimpa persis seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Dan waktu bangsa Israel dihempaskan oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan dan dibuang oleh Tuhan, seluruh suku bangsa Israel itu hanya tinggal 2, nggak lebih dari 4 suku, dan semuanya di bumi hanguskan. Dan khususnya nanti kita pelajari di pasal 7, 12 suku, ada 1 suku yang dibuang oleh Tuhan, suku Dan, dibuang oleh Tuhan. Dan yang satu adalah suku Efraim, dibuang oleh Tuhan, dimusnahkan, tidak dicantumkan dalam keturunan Israel, di bumi hanguskan oleh Tuhan. Itu bangsa Israel secara daging, di bumi hanguskan oleh Tuhan. Dan banyak orang katakan, oh enggak, nanti bangsa Israel itu akan kembali pada Tuhan. No. Baca Alkitab mengawur. Orang-orang yang bukan amil ya, yang dispensasi itu banyak tafsiran akhir zamannya kebablasan dan ngawur. Sehingga bangsa Israel itu tetap, ya sekarang ini bangsa Israel, 12 suku itu masih ada. Saudara, sejak tahun 70, Bait Allah dihancurkan oleh Tuhan melalui Raja Titus itu. Sudah seluruh keturunan Israel dan bangsa Israel dihapus oleh Tuhan. Dan itu resiko karena engkau membunuh anak manusia. Tuhan menegakkan murkanya, menegakkan keadilannya. Dengan apa? Engkau sekarang sudah diberhentikan oleh Tuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, tetapi semua orang yang ditanduh dengan huruf T itu jangan singgung, jangan sentuh, jangan apa-apakan. Dan mulailah dari tempat kudusku, lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Untuk apa? Diberi tanda T. Jadi penghakiman itu dimulai dari mana? Dimulai di gereja.
Dan bagaimana orang bisa diberi T dan bisa mendapatkan T itu? Tadi saya sudah ngomong, kita harus berdoa pada puncaknya memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, baru diterima Tuhan, baru menyenangkan Tuhan, dan baru kasih tanda T. Yang lain diberi tanda apa? 6, 6, 6. Kebinasaan. Antikristus. Nah, saudara, kita lihat sekarang, ya. Apa makna meterai? Saudara, meterai ini adalah satu kiasan, satu menunjukkan pada satu simbol yang artinya itu apa? Nah, yang pertama, saudara, meterai itu menunjukkan satu proteksi, satu perlindungan dari Tuhan. Sama dengan asuransi. Yang memproteksi kita itu bukan asuransinya. Yang memproteksi kita adalah uang kita dan uang dari para asuransi yang lain. Bukan perusahaannya. Banyak orang dibodohi oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena pikirnya, oh asuransi ini yang menjamin saya. Bukan, saudara. Yang jamin kamu tuh ya sesamamu itu. Uangnya dikumpulkan asuransi yang mengelola, bukan yang asuransi. Tapi untungnya diambil yang asuransi. Enak kan asuransi? Kan uangnya bukan dari asuransi. Dari semua orang kumpul. Terus saya dapat duitnya, saya dapat untungnya, saya yang dapat. Apakah yang di situ dapat? No. Kamu ngirim aja. Dapatnya kapan? Oh, kalau kamu kecelakaan, kalau kamu mati masuk rumah sakit, asuransinya baru keluar, gitu kan? Kalau nggak mati, nggak apapun, ya habis uang. Nah, kemana uang itu? Ya untung saya. Itu harusnya sih. Secara sederhananya seperti itu. Jadi yang jamin siapa? Asuransi. Ya uangmu sendiri dengan uang yang orang lain yang berpatungan terus akhirnya seperti arisan gitu kan, dan uangnya begitu banyak triliunan seperti itu, wah kemudian semakin besar makin besar, akhirnya jadi bodong. Jiwasraya, terus kemudian Kresna, yang barusan ini Kresna, Michael Stephen, berapa saudara? Ratusan triliun. Itu kalau di Amerika di penjara itu bisa 100 tahun saudara. Sampai penjaranya nggak ada, dia tetap di penjara. Kan ratusan tahun. Nah, saudara, ini yang dimaksud apa? Proteksi, bukan seperti yang manusia proteksi, bukan saudara. Yang proteksi apa? Ini adalah proteksi dari pengaruh-pengaruh kekuatan yang bisa meruntuhkan imanmu. Nah, ini proteksi apa? Bukan hanya secara fisikal, yang Tuhan berikan adalah proteksi secara spiritual. Imanmu, kasihmu, pengharapanmu, kekuatanmu, dan dikatakan kesetiaanmu, itu Tuhan jamin. Jadi kalau kita lihat, kenapa Ayub bisa setia, kenapa Abraham bisa beriman dengan benar, kenapa Yakub bisa begitu akhirnya kembali pada Tuhan, karena ada proteksi dari Tuhan, ada meterai dari Tuhan. Dan siapakah meterai ini? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kok tahu? Nah, kita selidiki sekarang. Ini sebagai yang terakhir, nanti bisa lama ini. Nah, saudara, T itu hurufnya adalah Taf. Nah, saudara, kalau kita lihat Taf itu dalet, kemudian nun, dan ada yodnya. Tapi itu untuk dages biasanya, untuk penekanan. Nah, saudara perhatikan, ini gambarnya ini, ya. Coba gambar. Nah, saudara, dalam lambang huruf Taf itu, dalam lambang bahasa Ibrani itu lambangnya itu aneh, saudara. Apa lambangnya? Lambangnya adalah persis seperti salib. Ini harusnya yang benar itu bukan salib gini ya, bukan. Itu yang benar itu seperti ini, huruf Tauf dalam tulisan Ibrani yang kuno, itu gambar yang kuno itu bentuknya miring begini atau seperti kali gini lah. Jadi salib yang agak miring. Nah, itu akhirnya dijadikan Tauf yang modern, the mark, the sign, menunjukkan apa? The covenant. Nah, huruf alfa, saya nggak tulis di sini. Huruf alfa itu menunjukkan huruf kepala kerbau atau kepala binatang seperti anak kerbau. Bisa juga domba. Bentuknya gitu. Jadi alef, itu alef begini, itu kepala kerbau terus ada stripnya gitu. Nah, saudara, A, alef, dan taf, yang awal dan yang akhir. Akulah alfa, akulah omega. Siapa yang ngomongin? Yesus sendiri. Saudara, ini kalau diselidiki ya,
di dalam gematria, terus kemudian kita masuk ke dalam Yeskiel, saudara, itu semua Kristus ada di sana. Di dalam setiap kalimat-kalimat nubuatan itu memancar dan menuju pada kemuliaan Kristus. Jadi Alef ketemu dengan Taf. Saudara, coba kita lihat gambar yang satunya. Binatang, ada nggak? Sempet nggak? Yang bawah sendiri, yang ada salib, bawah sendiri. Ya. Nah, saudara ini. Nah, yang sebelah kiri, kita lihat ada kepala kerbau atau kepala domba. Itu adalah Alef. Lambang huruf Alef bahasa Ibrani yang awal, yang pertama, dan kemudian Taf itu di sana. Dan apa yang terjadi? Anak domba Allah yang disalibkan sebagai tanda perjanjian dan tanda bagi semua orang percaya. Akulah Alfa dan Omega. Baru kita tahu sekarang apa artinya Alfa dan Omega. Yesaya mengatakan Alfa dan Omega yang memuncak kepada hamba yang setia di dalam Yesaya 42 dan Yesaya 53. Dan dikatakan dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya dialah seluruh daripada permulaan tanda perjanjian, dan dia mengakhiri tanda perjanjian, dan dialah Alfa dan Omega. Saudara, kita masuk lebih dalam lagi. Ini banyak cabangnya. Hukum Taurat atau istilah Torah dimulai dengan Taf. Betul kan? Jadi hukum Taurat sendiri itu dimulai dengan apa? Dengan huruf Taurat. Terus ada O-nya, ada vowel-nya, ada dikasih yang O-nya titik itu O. Torah, Resh, dan kemudian He. Nah, He itu menunjukkan nafas kehidupan dari Allah. Jadi ini adalah, saudara, semua dimulai dan diakhiri dengan apa? Dengan tanda perjanjian, barulah Torah itu bisa berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan itu Torah. Itu arti Torah. Instruksi itu dimulai dengan apa? Dihidupkannya yang mati dan yang hidup, yang awal dan yang akhir. Baru kamu bisa jalani semua Taurat itu. Kamu bisa mengalami jalan kebenaran di dalam seluruh hidupmu. Jadi kalau kita lihat, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Saudara, ini semua menunjuk kepada Torah. Jadi Yesus waktu mengatakan akulah jalan kebenaran, dia mengatakan akulah Torah. Ya, kita bersyukur ya. Kita bisa mendengar ini. Kita bersyukur kita bisa mengerti ini. Padahal bangsa Israel itu sampai sekarang nggak percaya Tuhan Yesus. Padahal ini begitu jelas. Kenapa nggak percaya Tuhan Yesus? Nah, saudara, kita kembali ke gambar yang bawah tadi. Ya, barusan ini ditemukan, ya, saudara, inti terakhir, terkecil dari kromosom manusia, bentuknya adalah Taf. Jadi persis seperti bentuk tadi itu, yang mark, sign, and covenant, semua tanda yang ada kromosom genetika kita yang disebut sebagai seperti kalau kita ngomong yang paling kecil gitu ya. Nah, saudara, bentuknya adalah seperti ini. Dan aslinya itu seperti ini. Yang tengah itu, yang hitam, titik-titik. Nah itu. Dan kemudian diambil semuanya dan dikumpulkan. Saudara, yang menemukan ini orang Kristen. Dan dia mengatakan begitu dia menemukan itu, ini ada di YouTube dan sudah diwawancarai, dia langsung menangis, saudara. Kenapa? Sampai kepada titik awal kehidupan manusia yang paling terkecil, yang membentuk manusia hidup dan ada. Di situ ada tanda Taf. Saudara, ini apakah ini kebenaran yang mungkin dicocok-cocokkan gitu? No, saudara. Nah, saudara, kalau saudara lihat, semesta alam ini juga sama. Semesta alam juga sama. Dan bagaimana orang mau menyangkali keberadaan Tuhan, kekekalan Allah, kekuasaan ilahi itu ada dalam setiap benda-benda yang ada.
Dan waktu orang mengatakan Tuhan, dipuji-puji oleh gunung-gunung, oleh pohon-pohon, dan semua makhluk memuji Tuhan, yang hidup atau enggak hidup memuji Tuhan. Orang-orang liberal, orang-orang yang tidak percaya pada Alkitab mengatakan, mana bisa bangku gini muji Tuhan? Nggak bisa. Mana bisa kursi muji Tuhan? Nggak ada suaranya. Karena kita nggak tahu. Tapi setelah kamu selidiki, air itu bisa membentuk satu keindahan. Dan pohon-pohon dan semua yang berkaitan dengan kehidupan itu bisa didengarkan ada suaranya. Dan bermacam-macam jutaan suara. Dari pohon daun yang kecil sampai pohon yang besar dikasih alat itu bisa suaranya. Dan semakin pohon yang lain beda-beda suaranya. Dari mana itu semuanya? Maka saudara perhatikan baik-baik. Waktu mau dimeterai itu dikatakan di sini diberi kesempatan supaya berhenti, saudara. Berhenti. Semua disuruh berhenti. Berhenti kenapa? Aku belum memeteraikan hamba-hambaku. Nah, saudara, kita lihat bahwa yang mati nanti masih ada. Jadi waktu Tuhan melaksanakan pemeteraian ini, saudara, itu sambil berjalan Tuhan meteraikan, dan waktu terakhir, dan waktu cawan itu akan dibuka, 7 cawan itu, dengan tertutupnya seluruh daripada kasih Allah, dan dibukanya kemarahan Allah, murka Allah, saudara. Meterai yang ke-7 sebagai puncak hancurnya manusia, dan kemudian dibukakan bagaimana Tuhan menghancurkan itu semua. Saudara, itu cawannya dibuka satu-satu. Dan kita akan melihat cawan ini satu-satu. Saya tanya, Tuhan itu mengasihi manusia nggak? Sangat mengasihi. Tapi barang siapa yang tidak menerima kasihnya, yang sisa apa? Murka Allah. Dan tidak ada main-main di sini. Jadi saudara, saya tanya, saudara, kalau kita memberikan iman kita kepada, ngajar kepada anak kita, saudara tahu, itu adalah tough, titik akhir hidup dan mati. Kita mengajar Taurat, kita mengajar firman Tuhan, kita mengajar dabar, kita mengajar logos. Logos itu bersama dengan Allah, dan logos bersama semua dijelaskan. Dan logos itu adalah jalan menuju kepada kamu menerima kehidupan, kamu tidak terima kematian. Aleph, Taf, Aleph, Alpha, Omega, A sampai Z. Jadi sekarang diperkenalkan Taurat itu Taf, kebenaran tanda perjanjian. Tanpa tanda perjanjian kebenaran dan tanpa adanya domba yang mati, Alpha itu permulaan dari seluruh kehidupan adalah kematian Kristus. Alpha adalah bentuk dari seluruh yang ada. Yang ada apa? Yang bermula dari semua kehidupan dari kematian. Semua terang itu berasal daripada penciptaan, diawali dengan dari gelap menuju terang, dari gelap menuju terang, dan itu kejadian semua seperti ini. Nah, saudara, saya nggak mungkin menjelaskan yang terakhir ini. Apa? Aleph dan Taf yang disingkat dari iti, saudara, itu ada di dalam unsur, di dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, Bereshit, Bara, Elohim, dan kemudian di tengahnya Het. Dan setiap 3 kata, tengahnya ada kata Het, dan memisahkan menjadi 7 kata, dan setiap 7 kata di dalam kejadian pasal 1, itu Aleph dan Taf, Alpha dan Omega, itu berada di tengah-tengah. Alpha dan Omega, Alpha dan Omega, yang mengikat seluruh pekerjaan Tuhan, dan yang membahas seluruh pekerjaan Tuhan di tangan dan dilaksanakan, dimulai oleh Yesus sendiri. Jadi waktu saya berdebat dengan seseorang, ya, mereka nggak ngerti, ini hamba Tuhan. Saya mengatakan, kenapa sih Bapak kok terlalu Christ Center? Memang Christ Center teing gitu. Saya beritahu, karena kamu nggak tahu. Kalau saya yang tahu, wah, rahasianya luar biasa. Karena kamu nggak tahu, nah, buat apa sih? Nggak tahu. Dan saya beritahu, saudara, waktu saya mengatakan bahwa setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat-ayat, dan setiap pasal, perikop, dan setiap buku semuanya, itu semua di dalam unsur Kristus hidup tinggal di dalam setiap huruf itu. Orang mengatakan, Bapak ngada-ngada.
In every page, in every letters, Christ sovereign and govern. Sampai kepada letternya, huruf-hurufnya, Kristus ada di tengah-tengah huruf itu semua. Saudara, saya nggak punya waktu membuktikan itu. Kenapa? Karena ada semua di sini. Minggu depan saya bawa beberapa bukti yang kejadian, nya di mana, semua, alfa omega, yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nggak ada terjemahnya. Harusnya diterjemahkan, harusnya. Jadi waktu kata Allah menciptakan langit dan bumi, alfa omega, dan kemudian alfa omega. Nah gitu harusnya diterjemahkan. Tapi karena alfa omega, bosan orang kan, udah nggak usah terjemahin aja. Nah, kita kehilangan kekuatan kunci paling mendasar, dan itu pun saudara tahu, di dalam kebudayaan orang-orang Yahudi, mereka sudah tidak memakai ini lagi. Tapi sekarang mereka waktu mengenal Kristus, mereka melihat kepada kebenaran itu, mereka kemudian mulai menggali, mulai dari ilmu pengetahuan sampai kepada kitab Ibrani, Aramik yang asli, yang kuno itu, saudara, semua keluar Alef, Taf, Alfa, Omega. Dan disitulah kita lihat Kristus. Nah, kita belum membahas tentang Taf, artinya 400. Artinya apa? Angka terkecil adalah alfa, 1. Dan angka terbesar bukan 9. Nah, saudara perhatikan. Ibrani angka terbesar bukan 9. Berapa? 400. Karena 1, 2, 2 kan? Nah, 2 namanya 400. Nah, saudara, saya pikir kita nggak bisa bahas panjang-panjang di sini. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Nah, kita akan masuk di dalam kesimpulannya. Nah, saudara perhatikan. Ya. Perhatikan, saudara. Jadi, apa gunanya meterai? Saudara perhatikan. Yang pertama, sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Yang kedua, sebagai tanda proteksi bukan hanya secara jasmani, tetapi proteksi terhadap seluruh janji Allah dalam setiap nafas hidup kita dan perjalanan kita. Dia mengatakan, aku menjaga kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari utara selatan, dari timur ke barat, sampai ke dalamnya laut pun aku bersama dengan engkau. Sampai ke ujung bumi pun aku bersama dengan engkau. Dan sampai kau tersesat ke ujung langit, aku tarik engkau. Dan itu janji Tuhan. Dan kemudian Yesaya mengatakan, bahkan sampai aku, masa tuaku pun engkau selalu bersama aku. Bahkan aku jatuh tergeletak, nggak bisa bangun, engkau membopong aku. Waktu aku lapar, engkau ada bersama aku. Waktu aku haus, engkau bersama dengan aku. Dan itu artinya dari hal yang kecil sampai semua yang besar, saudara, Tuhan yang sediakan pada kita. Dan Tuhan janjikan. Jadi yang pertama, saudara dijamin oleh Tuhan. Saudara akan dimeteraikan oleh Tuhan bahwa engkau adalah milik Tuhan. Yang kedua, seluruh apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Tuhan janjikan kepada Ishak, Yakub, janjikan kepada bangsa Israel, saudara, itu menjadi milik perjanjian di dalam Kristus yang sempurna. Dan waktu kita melihat perjanjian pada Abraham dan seluruh keturunannya masih nggak sempurna. Kenapa? Karena belum ada tafnya, belum ada Kristusnya. Dan waktu Kristus ada, perjanjian itu dimulai dengan kematian Kristus yang adalah alfanya, dan kebangkitan Kristus yang adalah tafnya, menjadi jaminan bagi kita yang disebut sebagai kita dibaptis. Kalau dia perjalanan, kita disunat, dipenggal, alfa dibuang yang pertama, dan mendapatkan yang terbesar, itu alfa dan taf. Saudara, ini banyak maknanya yang luar biasa. Dan kita dijamin oleh Tuhan, kita diberikan autentikasi. Saudara tahu, kalau kita lagi main internet banking gitu kan, pasti diminta OTP-nya. Untuk apa? Supaya bisa membuka, mengalirkan dana atau menerima dana. Ini sama dengan alfa dan taf. Sistem itu buka dan tutup. Blaise Pascal mengatakan sistem 1, 0 dan 1, buka dan tutup. Setelah ini dari mana? Ini semua dari Alkitab. Mulai sistem komputer, mulai sistem daripada kromosom kita yang tadi itu, yang bentuknya huruf T. Setelah itu semua dari Tuhan dan semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita bersyukur, kita dijamin seperti itu. Masihkah kita meragukan Tuhan? Jawabannya,
Jangan pernah ragu, saudara. Ya, mari kita berdoa. Tuhan berkati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur jika kami bisa mendengar mengenal akan jaminan-Mu Tuhan. Kami tahu bumi segala isinya adalah bukan tempat hidup kami, tapi Kau akan memberikan satu penciptaan baru, satu pemulihan, dan dengan kuasa-Mu yang sempurna Engkau membawa